Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faru Reza Alfadin dari kelas 1 PAIB. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah SKIL, yaitu mengulas kembali materi tentang sejarah Islam di Banyumas. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi agama, terutama yang bersifat samawi, merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir terutama utara yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta karesidenan Banyumas, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota dan kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestis yang tinggi, yaitu kelompok ningrat atau ndara. Masing-masing kelompok sosial memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Konstruk kebudayaan yang kuat ini memberikan pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur lain di luarnya, yang salah satunya adalah agama. Agama yang masuk dalam konstruksi kebudayaan masyarakat Jawa akan melahirkan corak baru yang khas. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagaman Hindu, kepercayaan lokal pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut terutama Buddha masih terasa dalam kehidupan keberagaman masyarakat JTBS. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumas pra-Islam. Pertama, kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Cakakatuhu dan Raden Panguwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Sementara dalam babat Pasir Luhur, Napaktilas Banyumas Bida Dilacak
pada zaman kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur. Tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewi Niskala dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Puranajaya Dewata. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah yang pertama Raden Harya Banyak Catra, Raden Harya Banyak Blabur, Raden Harya Banyak Ngapar, Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra si Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur dengan Kerajaan Pajajaran. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ceramai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen memperkirakan bahwa nama Kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala dan beribu kota di daerah Medanggili. Antara abad 1 sampai 6 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Galuh Rahyang yang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medan Pangramesan. Yang kedua, Kerajaan Galuh Kalangon berlokasi di Roban. Yang ketiga, Kerajaan Galuh Lalean berlokasi di Cilacap. Yang keempat, Kerajaan Galuh Tanduran yang berlokasi di Pananjung. Yang kelima, Kerajaan Galuh Kumara yang berlokasi di Tegal. Yang keenam, Kerajaan Galuh Pataka yang berlokasi di Nanggalacah. Yang ketujuh, Kerajaan Galuh Nagara Tengah yang berlokasi di Cineang. Yang kedelapan, Kerajaan Galuh Imbanagara yang berlokasi di Barunai atau Pabuaran. Yang kesembilan, Kerajaan Galuh Kalingga yang berlokasi di Bojong. Berdasarkan Babat Pustaka Raja-Raja I di Nusantara, tulisan Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, terdapat 3 wangsa yang berkembang pada abad 7 sampai 8, yaitu Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Bahkan pamornya telah mematikan keberadaan Kerajaan Galuh Purba yang menjadi penguasa sebelumnya. Yang kedua, kehidupan ekonomi masyarakat. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Bab ketiga, Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Yang pertama, peran Wali Songo. Peran di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo 9 wali adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Peran wali dan ulama lokal. Yang pertama, Syekh Makhdum Wali dan Raden Banyak Belanak. Sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasir Luhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ialah pemberian dari Sultan Demak kepada Raden Banyak Belanak di Kadipaten Pasir Luhur yang bersedia memeluk agama Islam dan membantu menyebarkan Islam di wilayah Pasir Luhur. Yang kedua, Syekh Abdus Somad Jombor, Cipete Cilong, Banyumas. Tokoh lokal penyebaran Islam lainnya adalah Syekh Abdus Somad. Beliau adalah ulama yang
berasal dari Jawa Barat yang diperkirakan lahir pada abad ke-16. Perkiraan tahun kelahiran Syekh Abdus Somad berasal dari adanya bekas prasasti kayu yang memuat tulisan berbunyi gebyok atau cungkup makam. Iki dibangun ing tahun 1817 Masehi. Yang ketiga, Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Sebagaimana penyebar Islam lainnya di wilayah Banyumas, sejarah mengenai sosok Pangeran Syekh Jambu Karang lebih banyak bersumber dari data oral daripada manuskrip atau bukti-bukti tertulis lainnya. Dalam konteks ini, kebenaran yang bersifat faktual tidak terlalu menjadi perhatian dalam cerita mengenai Syekh Jambu Karang. Yang keempat, Syekh Abdul Kafi Awal. Sejarah Syekh Abdul Kafi Awal tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Pondok Pesantren Somalangu di Kebumen yang merupakan salah satu pondok pesantren tua di Indonesia. Berdasarkan data sejarah, Pondok Pesantren Somalangu telah berdiri sejak tahun 1475 Masehi. Hal ini bisa diketahui dari prasasti yang ada di dalam masjid kompleks pesantren. Yang kelima, Syekh Mubin Bulus Pesantren. Nama asli Syekh Mubin adalah Muhammad Najmuddin Ali Mubin. Beliau adalah salah seorang keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyarakat sekitar lebih sering menyebut Syekh Mubin dengan sebutan Mbah Mubin. Beliau diketahui sebagai penyebar Islam yang berasal dari tanah India. Menurut cerita, guru Syekh Mubin menugaskannya untuk berdakwah ke tanah Jawa meliputi daerah-daerah sekitar aliran Sungai Progo dan Sungai Cerayu. Karenanya area dakwah Mbah Mubin mencakup daerah Kulon Progo hingga Cilacap. Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal ke-19 terjadi apa yang disebut sejarawan sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Yang keempat, Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. Jika seseorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja, tergantung pada siapa kita bertanya. Tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid sejak masa pasca Soeharto. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam. Tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh dari para pemikir barat yang menggagas liberasi Islam. Gerakan liberalisasi pemikiran Islam yang akhir-akhir ini semakin marak sebenarnya lebih berunsur pengaruh eksternal dari perkembangan alami dari dalam tradisi pemikiran Islam. Pengaruh para pemikir barat ini sangat besar, merasuk terutama melalui dua buku yang mengupas secara khusus keterkaitan Islam dengan liberalisme. Ya, mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.